Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Video ini tunggu-tunggu, video yang ya gini, ada yang positif, ada yang negatif. Yang ini bukan yang negatif. Sebentar, konteksnya dulu. Sekarang kami itu di IMS 2026 dan ini besar sekali, lebih dari 30 merek. Tapi memang dari setiap merek pasti ada yang kami suka dan tidak suka. Ya. Jadi gini. Jangan tidak suka deh, terlalu negatif. Kalau misalnya kita datang ke situ, yang Mungkin paling paling tidak kita ingin beli yang mana ya, gitu loh. ya, mungkin kalau kita disuruh beli itu yang terakhir kita beli Yang deh terakhir dari kita situ beli ya. itu, bukan nggak suka. Ya. Oke, kalau yang nadanya lebih positif yang kami suka itu ada di channel Fitra Eri. Enggak, ini juga nggak negatif. Lebih ini positif. nggak kita pilih. Saya nggak bilang mobil negatif, lebih positif. Tapi biasanya dibilang negatif. Enggak tuh sekarang. Dah, karena ini banyak sekali ya. Daripada durasinya nanti kepanjangan. Ya. Sekarang kita langsung Ada puluhan merek. ada puluhan Sampai merek. nih, kita Di atas telepon. 30 ya. Yuk, 1, 2, 3. Cangan. Biasanya kita kesana dulu. Apanya? Hah? Ke booth yang Mitsubishi? Gak apa-apa, kita random aja sekarang. Yang penting semua merek ke cover. Oke, Cangan ini punya dua line up di sini, Lumin dan Dipal S07. Cuma ada 2 ya? Cuma ada dua. Nah, sekarang langsung kita pilih mana yang tidak disuka. Karena ini channel Om Mobi dulu deh. Oh, ini channel Mobi nih? Iya. Tadi channel Mobi? Ya udah, keren Om Fitra Eri. Oke, ini logika aja ya. Dari 2 ini, ya tentu kami pilih Lumin untuk tidak kami beli di sini. Kenapa? Bentuknya lucu. Lucu. Suka kami bentuknya. Iya. Itu kayak ada kelopak Iya. matanya ngantuk gitu. Iya. Ya. Iya. Posisi duduknya Om, coba deh posisi nyetir. Coba posisi nyetirnya. Nggak masalah. Nggak masalah. Oke lah. Deh, setirnya tinggi banget. Ini mobil kayak gini, ini masih lebih mending daripada Wuling REV. Enggak. Ini ketinggian. Gak enak posisinya. Ketinggian apa sih? Gak enak. Udah. Tapi ya memang mobil seperti ini. Setirnya jauh, tinggi gitu loh. Oh enggak. Posisi nyetir mobil kecil begini yang terbaik tuh VF3. Oke. Posisi nyetirnya iya, setuju Ya. VF3. Ya. Oke, jadi Om Mobi pilih Ya, Lumin. Lumin. Kalau buat saya Lumin ini unik bentuknya, easy to remember. Dipal S07 masuk ke pasar yang udah penuh. Tapi ini mobil bagus loh. Iya, dia tuh bisa lebih bersinar di kelasnya karena bentuknya yang sangat-sangat Tapi cute. mobilnya Dipal bagus. S07 ya just another SUV di 500-600 jutaan. Iya, nggak apa-apa rame-rame. Kalau saya mungkin ketika di Cangan yang lebih saya beli adalah yang Lumin. Mungkin Dipal Aneh S07 banget. belum sekarang. Aneh banget. Ya, dia masih banyak sekali pilihan-pilihan lain. Tuh Asian NCAP 5-star rating, China NCAP, Euro NCAP. Ini super cute. Gak ada NCAP-nya sama sekali. Ini lebih ikonik di jalan. Ini mungkin dalam 1 tahun 2 tahun Dipal S07 ini udah terlupakan lah karena saking banyaknya pemain di kelasnya. Ya, oke. Oke. Sekarang kita langsung ke booth berikutnya. 1, 2, 3. Nah, pada loncatan ini kami ingin kasih tahu lagi, ada booth satu ini yang tidak ada alasan untuk tidak suka, karena produk-produk di booth ini sangat penting untuk mobil kesayangan Anda. Yes, ini adalah booth J-Kind, merupakan distributor resmi dari kaca film CBF1 dan Lumar di Indonesia. Selain itu ada kaca film baru yaitu Suntech, salah satu produk dari Eastman juga, dan J-Kind menjadi distributor resmi. Selain kaca film, J-Kind juga mempunyai produk untuk menjaga cat mobil Anda. Ada Duratec PPF dan Lumar PPF. Ini bisa melindungi cat Anda dari gesekan. Bahkan apabila terjadi gesekan, PPF ini bisa self-healing, luar biasa. Apabila Anda berada di IMS 2026, jangan lupa mampir ke boothnya J-Kind, karena banyak promonya. Nissan Ini sulit sekali nih milihnya. Iya. Ini yang mana? Yang nggak suka dulu ya? yang tidak suka. Nggak suka. Tadi kan jangan usah dibalik-balik deh, udah nggak suka dulu aja. Ya udah. Ah, Dari semua ini mana yang paling tidak dipilih oleh Om Mobi? oke. Kemungkinan saat ini adalah mobil yang gini, Nissan tuh susah banget Om, susah banget. Mungkin dari semua yang tidak akan pilih untuk kami bawa pulang adalah Navara. Nah. Ini keren banget ya, ini keren banget, ini keren banget. Emang maco tuh nggak bisa diajarin gitu, itu harus dari Bukan lahir gitu, ya. bukan gitu. Ini mobil yang paling gagah, modelnya baru. Model baru, bukan yang terbaru. Bukan Bukan yang terbaru.
Ya, yang terbaru platformnya sharing sama Triton. Oke. Ya, ini yang sebelum yang terbaru. Oke, Tapi segar keren. modelnya. Segar, dia pair keong semua. Oke. Cuma udah punya double kabin. Nggak perlu lagi. Cuma gara-gara itu doang ini Navara tuh selalu ya di tiap Paling generasinya nyaman. tuh Paling nyaman nyaman. dan keren bentuknya Paling ya. keren. Tapi kalau saya di Boot Design ini mungkin masih saya pilih. Yang mungkin nggak saya pilih adalah yang ini. Ya ampun, Terra. Om, ini berguna banget untuk masyarakat. Iya, ini mobil enak, ganteng juga. Cuma mestinya udah berganti model. Nah, sama itu juga. Ya nggak? Itu aja ada penyegaran tampilan, ini nggak ada. Ini 4x4 loh. Standar dia 4x4. Oh, 4x4. 4x4 Cuman standar. ini udah agak out of date. Mesti disegarkan segera. Sayang sekali nggak ada Nissan Kicks ini. Mobil sih ngasih tahu di Instagram kita mau suka nanti dari suka. Jadi ya. Oke, Yuk. kita langsung ke boot berikutnya. 1, 2, 3. Citroen. Dan Jeep. Ternyata ada perbedaan ketinggian. Ini jadi satu boot, isinya tuh Stellantis, Jeep dan Citroen. Ada C3 Sport, ada Citroen EC3, dan ada Aircross. C3 Aircross. Oke. Mana yang paling tidak dipilih di sini? Oke. Saya rasa saya sama mobil pasti sepakat. Yang paling tidak dipilih. Ya, cuma Om, harganya udah 289 loh. Ini harganya udah di Dulu kalau kita beli berapa Om? 400. 400. Jadi harganya udah makin reasonable. Ini mobil nyaman ya. Nyaman. Ini mobil nyaman, tapi memang teknologi elektriknya jauh Iya, udah ketinggalan Ya, dan zaman. ini Dan tidak- ini benar-benar mobil yang seperti di-convert dari convert combustion ya, dari ini. bukan yang Ya, dedicated. dari ini kan tutup bensin udah dimatikan gitu loh. Ya. Jadi ini, tapi kalau Anda ingin mobil listrik yang nyaman, Ini Anda masih bisa. kayaknya ini yang paling nyaman di kelasnya deh. Iya, ini yang paling nyaman. Tapi Paling- udah, that's it. Udah. Itu aja. Ah, itu aja keunggulannya. Paling nyaman di kelasnya. Oke, tapi Oke. kita sama. Mungkin bukan ini yang kita pilih dari Citroen. Iya. Oke. Ntar, daripada loncat Om, ini nggak ada Oh, pemisahnya sebelahnya. Om. Iya, Kita bisa kita langsung langsung ke ke Jeep. Oh, Nah, Jeep ini ada dua. Ada Rubicon, ada Jeep JL Rubicon dan Jeep GT Rubicon atau GT Gladiator. Rubicon, ya, Gladiator. Nah, Oke, Ya. dulu ya. ya boleh. Udah jelas. Ya nggak bakal saya pilih Gladiator. Kenapa? Kenapa? Unnecessarily Om, long. this is- Unnecessarily Ini long. the best looking double cabin. There is Itu debatable. the best looking. Enggak. Ford Ranger masih lebih cakep. Enggak cakepan ini. Iya, itu kan Ford makanya debatable. Ranger bisa lebih Cuman- kencang udah. Cuman ini buat off-road juga susah karena kepanjangan. Iya, Karena kepanjangan, jadi ininya tuh apa? recover angle. Iya, 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 nanti iya. jadi kecil. Iya. Terus habis itu buat manuver, buat parkir apalagi. Seru banget, seru banget. Nah, kalau pilihan kami, kalau datang ke sini kami nggak akan beli. Nggak mau. Ini yang original. Tapi nggak mau yang beli ini. Nggak mau beli ini? No. Karena udah punya. Udah punya. Ya, tapi nggak bisa kayak gitu, Om. Bener. Kan kita ini untuk konsumen juga. Untuk konsumen, ya, kami nggak akan beli ini. Justru itulah yang paling dibeli om mobil. Buktinya om mobil udah beli. Udah beli, kayaknya udah beli. Nggak mau Iya. beli lagi. Gitu, yang artinya Satu aja bukan yang cukup. paling nggak disuka. Satu aja cukup. Yang nggak disuka artinya ini. Enggak ini. Kamu nggak pengen beli ini. Bukan nggak suka. Nggak pengen dipilih. Kalau beli nih bawa duit datang gitu, nggak Ya, mau nggak beli. bisa dong om. Kalau gitu mobil yang udah kita beli jadi nggak itu dong kondisinya. Sama tadi Serena juga nggak dipilih. Serena apa? Nggak dipilih karena Saya pilih itu yang paling mungkin saya beli, walaupun saya udah punya. ini nggak akan beli lagi. Artinya om mobil sebenarnya nggak suka yang ini kan? Hah? Ini suka. Tapi nggak dibeli kan? Hah? Loh, kami Yang dibeli yang ini kan? iya, Bukan yang ini kan? kan? Ya artinya om mobil pilihnya yang ini gitu. Ah, gimana sih? Kan yang paling tidak disuka paling. Udah kami nggak milih itu bukannya Gladiator karena udah punya. Oke, Oke, kita pindah. Oh ya hampir nggak pindah. Ini kepalanya ketuker. Tuh, 2, 3. Maxus. Nah, Maxus di sini cuma ada satu model Miva, tapi Mivanya ada dua. Miva 7 dan Miva 9. Tapi ada tambahan dua lagi di belakangnya ini adalah yang Lombardi. Jadi kerjasama sama Lombardi dibikin interior dan eksteriornya juga ini ternyata Miva Ya. 9-nya jadi lebih keren. Nah, mana yang paling tidak kami pilih dari boot Miva? Mana yang paling nggak suka dari 4 model ini? Miva 7 biasa, Miva 7 Lombardi, Miva 9 biasa, Miva 9 Lombardi. Ya. Nah, yang
paling tidak dipilih. Yang tidak kami pilih dari semua ini adalah Miva 9 Om, EV. ini harganya paling kompetitif di antara sekelasnya. Setuju. Sekelasnya udah 9,5, Setuju. 1 miliar. Ini 888. Setuju. Terus Cuma ya ini panjang banget Om. ya panjang kenapa? Bagus dong, Nah, lega. mendingan pilih yang lain ini segala. Pilih yang lain. Kalau ini Miva 7 itu ukurannya pas, kecil, nyamannya Ya ini masih dapat semua. ceritanya buat lawannya sekelas Serena gitu kan. Iya. Iya. Tuh, ini paling mewah di kelas itu. Iya. Ya, ini sih mobil yang jauh lebih enak. Kalau saya bukan Kelas itu. 9. Kalau saya mungkin mobil yang paling tidak saya pilih di sini adalah Miva 7 Lombardi. Ini udah dilombardiin, Om. Ya. Karena ya Miva 7 ya basic aja. Kalau mau mewah sekalian Miva Ya enggak, 9. Enggak 9 kegedean buat pilihan orang yang nggak mau kegedean. Ya, Ini masih bisa akses ke belakang, nyaman. Enak kan? Iya, enak lagi. Ya, enak lagi. iya enak. Nggak ada yang bilang Lombardi itu nggak enak. Cuman kayak kita menambah sejumlah uang gitu ya untuk satu mobil yang sebenarnya nggak perlu mewah-mewah banget gitu loh. Kalau mau mewah sekalian yang ini. Jadi kalau Miva 7 saya akan pilih yang basic. Kalau Miva 9 saya akan pilih yang Lombardi. 9. Ya, jadi Miva 7 Lombardi mungkin yang Ini paling nggak 750 aja dicoret, Om. Iya dicoret, artinya lebih jauh lagi Lebih murah selisihnya sama lagi. itu. Ini mungkin saya beli. Yang enggak itu 1, 2, 3. DFSK. 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 Susah DFSK gitu susah ngomongnya. DFSK gampang. Kalau ada mobil yang mereknya TVR, tahu nggak TVR? Tever. Tever. Ya, enggak lebih enak ngomongnya. KIA Kia. KIA Kia karena bisa dibaca. Lah iya, BMW Bemowo. Iya. Oke. Sekarang mobil yang paling tidak kami beli, paling tidak kami pilih. Ya, apa Om Fitra? Dari jajaran-jajaran SUV yang sudah dihilangkan yang biasa kami pilih. Iya. Sekarang ada Glora E, ada yang blind fan-nya juga, ada Ceres E1, ada Super Cab. Mungkin yang paling tidak kami beli dari DFSK adalah Lama deh mikirnya. E1. Kenapa Om? Ini Wah, lucu Om, ini bentuknya pilihan lucu, lain ya. dari Wuling REV, dari Cuman Lumin. pesaing-pesaingnya lebih menggoda dari ini. Kalau buat Helmnya saya. biru lucu, luarnya ada pink Ya, gini. tenaganya kecil. Iya, di bawah. Tenaganya masuk ke yang bawah gitu ya, kecil, range-nya juga dekat. Dan kalau kita bicara bentuk juga bukan yang paling cute juga dibandingin Cute ini? pesaing-pesaing. Iya, tapi ada VinFast lebih cute kalau menurut saya ya. VinFast Kalau nggak menurut cute. keyakinan saya. Kemudian Lumin, tangan Lumin lebih lucu. Lebih gede. Iya. Dan ini Lucu. ya lucu, cuman pesaing-pesaingnya lebih lucu lagi. Mungkin ini bukan ini yang saya beli. Om Bobby? Kalau kami, ini suka nih dulu dia masuk persaingan tuh cuma ada Wuling REV dan masuk cuma nggak tahu kenapa di kalah pamor tuh lumayan jauh Ya, gitu dan loh. pasti dia pilih ini. Tungguin aja di sini, ntar juga balik lagi. Iya deh. Jadi untuk pertama kali ngetes ini kan ada layar tengahnya, layar ini untuk pertama kali ngetes tuh layarnya mati. Iya. Jadi Ini worth it kalau misalnya pesaingnya cuma Wuling REV. Iya. Head to head banget deh Iya. tuh sama REV ya. Iya, Tapi tapi begitu sekarang sekarang udah ada yang rame. lain, iya. Mulai berat. Apalagi dekat harga ini juga ada Eto One. Dekat banget harganya. Iya. Itu berapa sih nggak ada dengar tuh? Itu harganya. tanya. Om yang mengerti harga adalah yang di sebelah sini. Harganya Sekarang berapa harganya Iwan? berapa? Oh, Berapa? 189. Iya. Bener kan? Bener. Udah rapat-rapat semua tuh. Iya. Ya. Oke, ya. Jadi pilihan kita sama. Sekarang kita ke booth berikutnya. 1, 2, 3. Ford. Nah, ini dia nih. Kami seneng brand Ford itu aktif lagi loh. Aktif lagi, modelnya juga keren-keren. Banyak yang masukin, ada Iya. Everest keren banget, Everest, ada Ford Mustang toto ada. Iya. Kemudian ada Ranger yang Raptornya malah ada di sini. Nah, kita harus memilih mana yang paling tidak kami pilih pada booth ini. Ini dari tadi acak semua nih. Acak, udah kami duluan. Oke. Nah, Everest itu ganteng dan
Katanya enak, belum nyoba. Ya, dia ada yang normal buat pembeli normal, ada yang buat flip. Ya. Yang flip ini pasti yang lebih sederhana. Lebih murah. Ya. Nah, ini enak banget. Oke. Ya. Salah satu double cabin terbaik, tapi yang kami pilih adalah ini. Ini enggak paling kami pilih. Mustang legendaris Ya. di dunianya. Ya. Coba apa yang bikin suatu Mustang itu legend? Ya, karena banyak sekali digemari di Amerika. Kan, Muscle car. Mustang begitu keluar 6 silinder, Ya. itu aneh. Ya kan? 6 silinder. Dulu. Oke. Ya? Ya. Kemudian dia ngeluarin V8 baru menyala itu Mustang. Oke. Ya kan? Ini 4. Ini Mustang, silinder. Mustang untuk semua. 4 silinder. Mustang yang lebih terjangkau. Orang yang mungkin pengen Mustang, tapi nggak pengen bayar terlalu mahal, nggak pengen bensin terlalu boros. 4 silinder 2300 cc. EcoBoost. Turbo. Ya, Turbo? kalau harus turboin, kalau enggak Katanya ya. suka turbo, malah pilih yang NA Lah, gimana? cc kecil turbo itu naikin ini tenaga dikit aja. Ya, lumayan di atas 300 nih tenaganya. Tahu. Tapi tetap aja Tetap nggak aja V8. ini Mustang. Mustang itu V8. Jadi Om Owi pilih ini. Ya. Kalau buat saya, yang paling saya tidak pilih dari boot Ford adalah Ya ampun Om, ini mobil legend banget Om. ya legend kalau yang 5000 V8. Ya tapi kan ini Mustang trip aja. 2300 cc 4 silinder. Gila, Mustang loh ini. Iya, tapi tetap aja Mustang tuh ada satu yang kurang kalau bukan V8. Kenapa sih? Kayak dejavu gitu rasanya. Ya pindah. Ya. Satu. Tapi nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya pilihan bagus buat orang yang pengen Mustang tapi nggak pengen boros, nggak pengen Aman. mahal. Duitnya pas Cuma pasan. berharap aja Ford Indonesia masukin juga dong yang V8. yang V8. Masa IU doang? Iya, kalah sama IU. Iya, masukin dan harganya bisa lebih murah dari IU gitu Harus. ya. Harus. 1, 2, 3. VinFast. VinFast. Ini baru saja ada acara, mereka launching VF MPV7 Dan ada versi fleetnya Limo Green. Limo Green. Ini jadi yang lebih murah, itu yang lebih mahalnya. Selain itu di sini ada VF3 dan ada VF6 dan VF7. Nah, kami disuruh pilih mana yang paling kami tidak pilih di sini. Dari semua ini, sebenarnya ini bisa kepake nih. Ya. Walaupun yang versi fleet, Ya. MPV7 pasti bisa Ya. kepake. Ya. VF6 enak banget. Oke. Setirannya. VF7 pasti lebih enak lagi. Ya. Tapi yang tidak kami pilih adalah VF3. Karena udah punya. Dan itu ternyata yang dibeli sama dia yang tidak Ya, disuka karena juga. udah punya. Oh, nggak gitu konsepnya. Kenapa sih? Konsepnya tuh bukannya udah dibeli. Dari boot ini, ini kan untuk konsumen, bukan hanya untuk kita. Dari boot ini, mana yang paling tidak disuka? Iya, tapi kalau punya nggak mau beli itu lagi. Kalau itu udah belum punya, kalau itu belum punya, Kalau itu belum punya. kalau VF3 belum punya, Bingung lo di sini, Om, menentukannya. mana yang paling tidak disuka kalau itu belum punya VF3? Om, ini semuanya mobilnya enak. Nggak tahu ini belum tahu Ya, 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 kayak ya, gimana, tapi kayaknya enak juga. Ya, ya udah. Jadi kayak VF3 yang paling nggak suka di sini. Tetap VF3 ya. Kalau saya VF3 jelas saya suka, saya beli. Yang satu yang nggak saya suka, sebenarnya ini sangat-sangat subjektif ya, karena saya tahu ini mobilnya enak, harganya reasonable, fiturnya juga bagus. Hah? Bentuknya aja yang saya nggak suka, VF6. Ya ampun Om, bentuknya baik-baik aja. Bagus banget. Nggak tahu, Kurang nggak gitu kalau nggak ketemu nggak kamu nggak lagi. masuk di selera saya aja gitu. Biarin deh syuting sendiri, aku ngobrol sama kamu aja. Buat saya terlalu aneh lekak-lekuknya. Udah. Bagus Om. Dari tadi saya ngobrol dia nggak dengerin. Dengar? Apa? Ini bagus. Iya. Om, posisi nyetirnya dong enak banget. Oh. Yes, ini mobil enak, nyaman, posisi nyetirnya juga enak, bahkan itu layannya juga ngadep ke Iya. driver. Bentuknya aja Om. Bentuknya bagus. Gak ada yang salah Ya, juga bentuknya. ya nggak tahu itu makanya saya bilang ini subjektif banget. Iya, gak ada yang salah Subjektif. bentuknya. Ini juga nggak sabar nih masuk. Ini bentuknya lumayan Tapi saya masih setir kiri sih ya. lumayan normal ya. MPV. Ini udah setirnya udah lapis kulit. Kalau yang itu kan belum. Buka pintunya dong tuh. Oke, ya jadi itu pilihan kami. Kita pindah. Tukar. 1, 2, 3. Jeku.
Banyak sekali Om. Banyak mobilnya banyak, cuma sebagian besar J5 di sini ya kan. J7 Kan jadi bingung milih yang J8 mana. Ardis. Oke. Oh kan? Oh, mobil dulu yang beli. Ya. J8 enak, apalagi J8 Ardis. Ini ganteng J7. loh. Pilihan kami J7. Ganteng. Bukan gitu masalahnya. Waktu challenge kemarin di offroad itu kita pakai J7 sama Om Fitra. Kami kalah. Ini mobil tangguh banget ya. Tangguh banget disiksa gila-gilaan di situ. Gila-gilaan. Tapi Ya. yang J8 lebih tangguh. Di sini ada J8 SHS Ardis, ada J5 EV, ada J7 SHS. J8 itu udah kayak super SUV menurut saya. Iya. Tenaganya kenceng sekali, 0-105 detikan. Iya. All wheel drive sistemnya Udah pinter. J5 EV sebenarnya yang paling sederhana, tapi harganya luar biasa. Kemurahan. Akhirnya ya yang paling tidak dipilih adalah J7. Sama dong? Ya, sama. Ini bagus Om. Iya, tapi dibandingin yang lain, ini yang pesonanya. 509. Iya, ya, tapi dibandingin yang lain ini yang pesonanya paling, ya harganya normal. Keren. Tenaganya normal. Kayak Land Rover. Teknologinya normal. Ini yang paling normal, yang lain-lainnya tuh agak-agak abnormal. Ya. Abnormal arti positif ya. Iya, ini all wheel loh. Iya sama. J8 juga, J5 nggak? tapi harganya Murah. Oke, kita pindah. 1, 2, 3. Geely. Ada 3 produk ya. Ada EX2, ada EX5, ada Starray EMI. Iya. Namanya rumit juga ya. Iya, Starray Starray EMI. EMI. Oke, ini dijual mulai 229. Mm-mm. Starray itu dari 499 Iya. dan EX5 itu di 500 kecil deh. ya. Nah, dari 3 produk itu, Apa? saya harus milih dulu. Yang paling mungkin tidak saya beli, yang paling tidak favorit dari booth Geely adalah EX5. Om, ini nyaman loh. Iya, nyaman. Heeh. Nyaman, lega, Iya. tenaganya Masalahnya cukup. apa? Harganya di atas 500. Emang kenapa? Emang kelasnya di Sekarang sini? itu lagi perang harga. Iya. Kayak Geely, ikutan perang harganya pakai yang EX2, yang EX5-nya enggak. Iya, tapi ini mobil enak. Enak. Tapi mestinya bisa lebih ini lagi harganya Oke. kalau menurut saya. Ya, Ini udah 1,5 miliar lebih artinya. ya. Sama. Ya. Jadi gini. Tadinya mau nyoba ini Starray gitu ya, milih Starray. Cuma Tapi secara itu bentuknya PHEV bentuknya harga bagus. di bawah 500, range di atas 1000 Iya, gitu ya. Bentuknya menarik. Sedangkan ini dia masuk ke pasar yang Rame sekali. di situ. Susah Ada saing. Etoan, ada J5 EV, dan yang Sangat sama susah. harganya hampir 2 kali lipatnya J5 EV. Ini di atas sih Om, memang Om. Cuma nggak tenaganya? sejauh itu. Coba berapa tenaga? Ini tenaganya berapa? Tenaganya berapa? Tenaganya itu dia untuk ini berapa ya? Sebentar. Ya. Range-nya itu dia 490 untuk yang varian Max, untuk Pro-nya itu 495. Oke. Tenaganya? Torsinya itu 214 sampai 217 horsepower. Atau 214 horsepower. Ya, makasih. Setara dengan J5 EV di atas 200 HP kecil. Iya ya. Terus habis itu range-nya juga kira-kira di 400 sampai 500. Emang ini lebih nyaman. Tapi nggak 2 kali juga harganya. Iya, nggak 2 kali lipat. Oke. Betul, pas pilihan. 1, 2, 3. Mini. Mini, ini ada banyak pilihannya. Ada Mini Cooper 3-door biasa, ada 3-door elektrik, ada Aceman, ada Countryman elektrik, ada Countryman non elektrik. Oke, sekarang harus saya dulu menentukan mobil yang paling saya tidak favoritkan, yang mungkin paling terakhir saya beli dari sebuah Mini. Apa? Adalah jelas Idi, Countryman elektrik. Om, ini enak banget Om. Oh ya, tapi Mini bukan masalah enak. Loh, Mini itu masalah heritage. Satu, dia sudah agak keluar dari heritage-nya. Mobil Dengan enak bikin dengan SUV. heritage. Oke, Mobil enak dengan heritage. Masih no problem. Mini SUV masih no problem. Nah. Tapi Mini Countryman dibuat supaya kita bisa berjalan lebih jauh dengan keluarga, bisa adventure, gitu kan? Tapi listrik. Bisa pakai dalam kota, terbatas. bebas Jadi, gage. kalau dalam kota, Mini yang lain lebih cocok buat dalam kota. Enggak, ini lega. Kalau Countryman, pilihlah Countryman yang masih Enggak. normal. EV. Udah gitu harganya mahal banget pasti Mahal. dia yang EV. Mahal. Coba tanya harganya berapa? Mas, ini berapa duit?
Tuh cuma 1,4. Cuman 1,4. 1,4 dapat apa EV? Banyak. Banyak. Tapi dapat ini nih. Iya, tapi kalau countryman saya tetap pilih yang mesin bensin. 1,4-nya S-Man berapa? Kalau 3 door? Hah? Bisa under 1 yang elektriknya. Cooper S tuh ya. Udah dapat mini yang paling tidak mini. Cuma beda dikit 3 door sama ini. Udah, iya tahu. Belum diskon lagi. Apa? Diskonnya berapa ratus? Off kamera. Off kamera nggak boleh. Tapi tetap aja, tetap Ini. elektrik paling mahal kan, walaupun udah pakai diskon kan. Ini tetep ini. Nah. Tuh, Om Bobi pilih ini yang paling gak disuka. Enggak. Yaudah, yang paling mobil kami nggak mana? suka tuh S-Man. Om, iya emang ini mobil Ini nggak- tanggung, Om. Emang tanggung. Tanggung. Ini kayak 3 door di 4-5 pintuin gitu Iya, loh. iya. Belakangnya nggak sesempit 3 door, cuma sempit masih. Iya, ya. Dan dia nggak ada pilihan mesin internal combustionnya gitu. Nggak ada, full EV aja. Jadi kalau orang yang negativistik, bilangnya ini nanggung. Negativistik. Nggak kecil-kecil amat. Baru denger negativistik. Negativistik. Itu orang yang selalu berpikiran negatif. Nah, cuman kalau kita pikirannya positif, oh ya ini pintunya ada 4, Ya. spesial lebih gede, tapi tetap nggak terlalu gede. Nggak juga deh. Ada mini gitu ya. Inilah. Tapi ini masih tetap lebih mini daripada Enggak. Itu lebih mini. Ini tuh nyelip tengah-tengah. Harusnya mereka tetap mempertahankan Clubman. Clubman. Setuju. Harusnya tetap Ini mempertahankan. Clubman Jangan jadi digantiin sama S-Man. S-Man. Yuk, pindah. 1, 2, 3. BMW. Bemul kalau kata mobil. Oke, BW. Aduh, Paling tidak suka di sini. mobil premium Jerman sulit kita nih. mesti pilih yang paling tidak disuka. Sulit. Oke. Oke. Mobil pilih yang mana? Ini enak banget. Itu udah waktunya ganti Oke. ya. Ini baru ini sebentar lagi kayaknya ganti juga. Ya, Belum. sebentar lagi. Oke. Belum sih, ya. Ini X3 baru. Itu enak banget. Iya. iX1. Iya iX1 kan nih. Ya. Kami tuh memilih ini sebenarnya. Yang paling tidak disuka. Iya, Sangat-sangat tidak petrolhead. bukan gitu. Apa Om. tuh? Pertama, secara desain itu kami nggak cocok. Moncongnya itu udah dulu mau di biasa-biasain masih agak kurang ya. Masih Oke. nggak kena juga. Oke. Ya, satu itu. Kedua, ada teman beli itu, kita nggak beli, nggak suka. Itu artinya subjektif sekali. Cuman gara-gara saya beli, Om Mobi jadi nggak suka mobilnya. Iya kan, ini Udah pernah memang nyetirnya subjektif. belum? Udah. Udah pernah Bandung. narik pakai ini belum? Udah pernah manuver pakai ini Udah. belum? Enak banget kan? Iya. Yang manual yang nggak enak malah. Jadi ini nggak itu karena satu nggak suka sama bentuknya, kedua Bentuknya. karena saya beli. Iya, dan lebih suka sama bentuk yang lama. Setuju nggak? Setuju nggak suka bentuk yang lama? Awalnya iya, Setuju. awalnya setuju. Awalnya Begitu saya udah berpikir punya baru berubah pikiran. enggak. Ya? Sebelum punya ada dua pilihan, mau beli ini baru atau mau beli M2 Competition yang generasi sebelumnya. Nah, Ternyata karena kan competition generasi sebelumnya. ternyata ini lama-lama itu sink in juga ke Iya memang itu kayak itu kita bentuk dan hipnotisnya dan BMW. ketika disebelahin oh ya ini lebih bagus, lebih modern dibandingin yang lama. Nyambung ini loh, BMW yang biasanya 2 lampu di sini dia jadi jadi bagus, Om. 1 lampu. Serius Ya jadi kan? bagus Om. Ini ngotaknya aneh. Ngotaknya ini tuh tegas banget apalagi Nggak pakai kena. M Performance Sports yang ini. Ini BMW pertama yang nggak pakai list. Iya, Ya kan? iya. Aneh juga. Enggak suka jadi suka. Jadi suka karena beli. Tapi Mas, saya belum milih. Oh ya. Kalau saya di booth BMW ini mobilnya proper semua, nyaman semua. Oh ini X1 bukan X1. Mungkin yang paling saya ini enak tidak banget, pilih dari BMW adalah X1. Enggak, ini enak banget Om, buat hari ini. Enak. Masalahnya adalah di mesin 3 silindernya. Kenapa? Lari 3 cukup. silinder 1500 cc, tenaga cuma 140-an HP. Cukup. 1500 cc turbo itu harusnya tenaganya di atas itu. Iya, tapi cukup. Warnanya bagus lagi nih. Iya, ini warnanya bagus. Cuman secara penggerak ini yang paling rendah di antara BMW kalau yang kami lain. sih lebih milih iX1 dibanding X1 sih. Iya, Itu betul. proper banget rasanya. Ini ya bisa jadi your first BMW tapi harganya juga dekat ke seri 3 juga. Dekat ke seri. Iya, memang Iya iya. kan? Udah dekat. Dan udah persaingan zaman sekarang ngerikan sekali. Iya. Yuk, udah.
1, 2, 3. Zeekr. Cuma ada dua model, Zeekr 009 dan Zeekr 7X. Ya, Ya. kita masih banyak Zeekr. Ya, Oke, saya dulu yang milih. Jadi kalau disuruh milih di antara dua model itu, ya ini mungkin yang paling terakhir dibeli. Walaupun ini lega sekali, ini lebar sekali. Ini lihat digital light-nya nih. bagus. Cuman bagus ya. Cuma lebih milih itu lah ya. Ya, cuman Kita itu. sama nih ya. Iya, sama. Kecil amat. Oh, ini ada motor depan. Mantep nutupnya. Mantep banget loh nutupnya. Ya, Ini tapi ya satu platform sama Volvo X30. X30. 90. Nggak mungkin di X30 dong, ini 30. gede. Enggak. Ya, Iya kan? ya ini SUV besar, canggih, tapi 009 lebih menarik perhatian kita. Jadi ini yang masih harus pembuktian lagi Harganya mungkin ya. kurang lebih 1 lagi nih. 1 miliar teh yang ini ya. Ya. Ya kan kurang lebih 1 M kan? Harganya Mbak? Oh iya bukan. 1 M. 1,1. 1,1. Masih. Estimasi, Iya. masih estimasi harganya. Udah bisa dipesan tapi Iya. harga masih kisaran. Iya. Oke? Kita pindah. 1, 2, 3. Sebelum kami mendarat di booth berikutnya, kami ingin menginfokan bahwa di IMS 2026 ada boothnya LKS. Di sini Anda bisa melihat dan merasakan langsung spare part LKS. Untuk sekedar informasi bahwa LKS ini adalah brand kaki-kaki yang sering kami gunakan. Ada drive shaft, ada shock breaker, master rem, wheel cylinder, master coupling, suspension, arm ball joint, dan semua parts kaki-kaki untuk berbagai jenis mobil Jepang dan Korea. Brand LKS ini sudah ada lebih dari 26 tahun di Indonesia. Dan tentunya kekuatan spare partnya diklaim setara dengan OEM. Jadi apabila Anda ke IMS 2026, jangan lupa mampir ke boothnya LKS di Grand Hall CT29. Xpeng. Xpeng. Kenapa nggak Peng ya? Iya ya. Kenapa nggak? Peng? Karena mungkin Xiaopeng. Oh, siap, itu nama pendirinya. Nama pendirinya Nama ya. pendirinya. Nah, di sini sebenarnya cuma ada 2 pilihan tapi ada 3 mobil. Ada X9, ada G6, ada P7. P7. P7 ini sebenarnya paling keren. Andai bisa dipilih. Sampai velgnya aja keren lihat. Bukan, nggak bisa dipilih. Ini Nggak bisa tidak suka, dipilih, tidak iya. suka. Oke, jadi kita harus pilih antara G6 dan X9. Ya. Sekarang Om Obi dulu, mana yang paling Tentu saja G6. Om, itu ini nyaman banget loh. Belum nyoba, Ini nyaman, belum nyoba, lega, belum nyoba, canggih, belum nyoba. bentuknya juga keren. Enggak setuju. Nih ya, kalau ngeliat kap mesinnya di depannya, itu kerendahan dibanding belakangnya. Kan Slope-nya. air Slope-nya. mengalir. Slope-nya tuh terlalu banyak. Air mengalir. Nggak cocok di mata. Kalau P7 itu cocok banget di mata. Nggak bisa Enak dipilih. banget. Tapi ini yang paling mewah bentuknya di harganya ya dibandingin SUV-SUV lainnya. Nggak tahu, belum nyoba. Enggak, yang bentuknya paling mewah. Bentuknya enggak juga lah. Apa SUV lagi lain yang bentuknya lebih mewah dari ini? Itu Hypertech nggak semewah ini. Itu kerendahan, Om. Iya, tapi yang penting kan SUV bawahnya nggak rendah, atasnya rendah. Tapi enggak cocok. Ini depannya kekecilan nih. Ya jadi ini Om Obi yang paling nggak favorit. Iya, saya juga. Bukan Kenapa? karena ini Oh, jelek. ini keren Bukan loh. karena ini jelek, karena hanya ada dua tipe di sini dan X9-nya kebagusan. Sana jomplang, Jom. Bagus banget. Ya. Oke. Ini harganya menarik juga sebenarnya. Iya. Yuk, 1, 2, 3. Mercedes-Benz. Mercy. Selamat ulang tahun ke 140. Iya, udah sepuh juga ya. Udah Paling lumayan sepuh di antara semua merek mobil lainnya. Karena dia yang pertama ya kan. Iya. Dan ya Mercedes, kualitas Mercedes siapa yang meragukan, tapi kami harus memilih yang paling tidak disuka di booth Mercedes ini. Ada CLA Apa ya? 200, ada AMG A35, ada ya? C200, GLC 300, kemudian ada GLA 200, GLB 200. Dan kalau suruh milih salah satu yang tidak saya pilih adalah GLB 200. Ya ampun Om, ini keren Om. Iya. Ini keren. Iya. Nih ya, kalau kami dari semua kami tidak milih. Jelasin dulu GLA. dong kenapa. Belum nanya kenapa alasannya. Enggak, gini loh. Kalau ada GLA, ngapain milih GLB? Ya maksudnya ini agak nanggung Yang- sebagai yang- 7-seater tuh. Kegedean buat dipakai sendiri, kesempitan buat dipakai 7 orang. Om, secara bentuk GLB itu bagus. Pertama kali keluar Bentuknya bagus. Bentuknya bagus. Bentuknya bagus. Ini kan bentuknya begini. Cuman konsepnya bingung gitu loh. Oh, 7-seater harga segini. Iya. Ini harganya berapa coba? Hampir 1,5 miliar. Yang GLA 7-seater. jauh juga ya. Ya. Tapi ini
Mesin 1300 cc. 1400 atau Iya, 300 ya? 1330 sekian. Oke, 1400 cc. Terus buat jadi 7 seater nggak terlalu lega, buat dipakai sendiri agak terlalu besar. Tapi lebih keren daripada itu. Iya, oke. Secara model ini nggak Ini lebih lebih keren. nggak lebih bagus daripada yang GLA. Iya, lebih keren. Dah. Tidak, jadi itu. Mobil GLA ya, GLA. yang paling nggak dipilih ya. Tapi ini masih enak loh buat dipakai sendiri. Itu juga enak. Agak Cuma kegedean emang kalau ini pakai karakter sendiri. dua mesin ini agak nggak suka ada vibratnya dia. Tapi mesin kecil tapi terlalu gede loh, 163 gede. HP kalau. Ngeraung-ngeraung. Udah, ayo. 1, 2, 3. GWM. Boom. Nah, Di sini ada Hafal, ada Ora, ada Tank. nggak ngomongnya jangan gitu. Di sini ora hafal. Ora Hafal Tank. Ngertinya Panzer. Iya. Nah, siapa duluan? Kami duluan. Oke. Ya. Mobil yang mungkin paling tidak favorit bagi kami di booth GWM. Ya, kalau kami memilih ora. Ora, Om. Ora iso, Om. Ora. Ora iki. Ora ini Ora iki apik tenan, Om. ini kayak Porsche knock-off tuh nggak? Satu bentuk ya, tapi bentuk oke bisa Ya, dikerenin. bentuk bagus. Bisa dikerenin. Emang Ada- dia terlambat datang aja. Terlambat datang dan masalahnya gara-gara terlambat, drivetrain-nya tuh udah kayak generasi sebelumnya. Ya, tapi drivetrain sama aja listrik rasanya. enggak beda. Lihat dong, interiornya juga keren. Posisi nyetirnya kurang enak. Posisi nyetirnya biasa aja, ya. Velgnya lucu. Nah, kan lucu, oke. Oke. Ya, ini. Orang genah gue iki. Ya udah, kalau gitu Om Mobi pilih ini. Kalau saya yang paling saya tidak favoritkan di booth GWM adalah Aneh nih. Tank 500 hybrid. 4 ohm hybrid. Iya. Udah pernah test drive? Udah coba, Nyaman? nyaman. Tenaganya gimana? Oke. Oke, biasa Oke. aja. Hybrid. Kehematannya gimana? Meh. Boros. Enggak kayak Land Cruiser lah. Ini sangat menarik tadinya. Tapi ternyata mesin hybridnya nggak irit-irit amat. Dan kemudian sudah keluar yang tank Ya. 500 diesel dan ini harganya di atas 1 miliar. Kelemahan tank 500 yang hybrid itu justru hybridnya. sebenarnya. Justru hybridnya, iya. Nah, terus sama ada satu lagi. Ini yang di diesel juga ada sayang. Bintang-bintang ini sebel banget lihatnya. Ada bintang. Kalau itu saya masih oke lah. Nggak Itu kedap-kedip nggak bisa dimatiin ya? Bisa. Bisa kan? Bisa dimatiin. Kok ada bintang di dashboardnya? Ya, cuman begitu keluar tank 500 diesel, tank 500 hybrid ini jadi nggak begitu. Orang tadinya beli tank 500 oke lah hybridnya nggak bagus, tapi bentuknya keren gitu. Sekarang Tapi orang ini- bisa punya pilihan yang Ini ya, 500 tank diesel. 500 diesel 4x4 tuh kayaknya ada kepengennya gitu loh. Iya, Heeh. sama. Tapi buat apa gitu Itu kan? dia cari alasannya itu yang tidak semudah itu cari alasan. Makanya. Alasan diri sendiri loh. Ya. 1, 2, 3. Baik. Baik-baik saja. Ya, kita calon pemenang baik challenge kemarin. Ya, kita Mantan calon pemenang. mantan calon pemenang ya. Ya, tapi katanya juara terakhir siapa yang kemarin? Ya. Lupa. Jadi di situ ada baik BJ40 Plus, ada baik BJ30E Hybrid, dan ada X55 2 Light and Prime. Sekarang saya duluan yang Oh ya, milih. boleh. Mobil dari 3 mobil itu yang paling saya tidak favoritkan dari booth baik adalah sebenarnya dari segi teknologi itu ya, itu paling kurang, tapi gimana juga itu tangguh sekali mobilnya. Ya. Kita udah tes. Ini benar-benar menunjukkan baik itu bisa membuat mobil yang cukup futuristis dan hybrid. Ini yang paling biasa-biasa saja menurut saya, nggak punya karakter yang kuat. Nyaman banget om. Nyaman oke, tapi nggak punya karakter yang kuat mobil ini. Namanya pun X552. Yang pertamanya kapan? Tiba-tiba udah ada yang kedua. Cina udah kali. Mungkin ya. X552 Light and Prime. Light and Prime. Tapi ya ini yang paling baik tuh konotasinya tuh tangguh gitu. Iya, loh. ini- Ini yang paling crossover lah, Ya. nggak terlalu yang SUV. Ya. Pasti Kali- pilihannya sama. Ya setuju. Ya. Ini karena BJ30 itu udah jauh lebih canggih Iya. daripada ini. Untuk urusan off-road BJ40 top sekali. Ya. Oke. Jadi ya pilihan kami nih juga sama. Oke. 95. Let's go. Kita sana jauh ya. Satu. 1, 2, 3. Sebentar. Stop dulu loncatnya. Ini kami ingin kasih tahu sesuatu. Dashcam yang selalu kami pakai, Blackview. Pada IMS 2026, Blackview mengeluarkan produk baru yaitu Elite 10.
Ini kamera depan dan belakangnya sudah 4K, yes belakangnya juga, membuat perekaman ke arah depan dan belakang jadi lebih jernih. Jadi plat nomor mobil bisa terlihat jelas sekali. Saturasi warnanya pun sudah 12 bit Pro Capture, yang membuat akurasi warna dan lokasi sekitar menjadi lebih baik dan mudah terlihat. Elite 10 ada fitur rekam instan, jadi ketika mobil dinyalakan, dia langsung merekam seketika. Dan jangan takut kehabisan aki, karena Elite 10 sangat hemat listrik, karena pakai 1 mAh konsumsi listriknya. Jadi Anda tidak perlu khawatir jika mobil standby lama. Apabila Anda tertarik, bisa kunjungi boothnya Blackview di Grand Hall CT25. Mazda. Jinbei Tai. Cuman ada 3 produk, CX-80, CX-60, dan 30. Mazda CX-30. Nah, yang paling kami tidak suka di sini, CX-60 kita udah nyoba, oke. CX-80 kita belum nyoba, tapi ini plug-in hybrid teknologi terakhir yang kami tidak suka. Ini yang udah kelamaan, ini yang kami pilih. Om, tapi ini tuh enak loh di mobil Om. Enggak udah Posisi udah kelamaan. nyetirnya enak. Om, ini udah Dan kekunoan. dan dia itu dibanding 3 yang lain, yang nyetirnya itu paling Jinbei Tai. Kekunoan, udah harus. Kekunoan apa? Ini udah masih lama full digital loh, lihat tuh. Itu cuma speedometernya doang tengah. Iya. Ini yang masih paling enak buat dibawa sendiri. Ini baru nggak sih? Kok dashboardnya kayak baru ya? Barulah. Enggak sebaru apa? Ya nggak baru-baru amat, tapi ini mobil tuh nggak segede CX-5, nggak sekecil CX-3. Ini tahun berapa ya? Apa? Tahun berapa? Dashboardnya masih up to Tahun date? 2026. Enggak. Nah. CX-30 itu tahun berapa? Oke, mobil yang paling tidak pilih ini. Ya. Kalau saya sebenarnya mau pilih ini karena ini kesannya paling basic gitu ya. Tapi CX-60 yang tadinya harganya 1 komaan Ya. menjadi tinggal 700-an atau bahkan nggak nyampe 700 dengan 3000 cc 6 silinder. iya. Yang tadinya pakai 6 silinder itu sekarang jadi pakai mesin yang 4 silinder 4 lagi. silinder. Harganya tuh jauh tereduksi, bikin CX-60 tuh jadi Masuk terjangkau. akal. Kalau yang mungkin yang paling saya tidak pilih kalau di booth Mazda adalah CX-80. Yes, ini paling mewah, ini Iya. paling gede dan paling tidak Mazda. Kenapa sih? Ya, Bentuk Mazda banget. ya Rasa nyetir nggak tahu ya. Jinbei Tai itu agak berkebalikan dengan SUV yang besar gitu ya. Ini memang mewah, pasti paling nyaman. Tapi mungkin paling tidak Jinbei Tai ya ini dibandingin yang lain karena ukurannya. Enggak ah. Mewah, Saya mungkin mewahnya dapet. nggak akan men-spend uang saya untuk CX-80. 1,2 miliar pula untuk sebuah Mazda. Plug-in hybrid loh. Iya, tapi 1,2 miliar. Mazda plug-in hybrid. Banyak plug-in hybrid yang sekelas ini harganya di 600-an. Kalau gitu kita tunggu bekasnya aja. Yuk, udah 1, 2, 3. iCaur. iCar Tulisannya iCaur. itu logonya, tapi udah nggak usah dibaca yang tengahnya langsung ICAR. R. Iya, Kayak iCar spasi karena aja secara official mereka namanya iCar di Indonesia. Jadi manggilnya iCar bukan iCaur. Ya, oke. iCar. Di sini nggak ada mobil lain, cuma ada V23, tapi ada yang special Modif-modif. edition, ada yang retro klasik, ada yang cyberspace, Space. dan ada yang standar. Yang Dan ini ada Special. yang modifan NMA. oh ini modifan NMA ya, oke. Nah yang udah dijual tuh yang cyberspace sama yang Ya. ini apa retro klasik. Ya. Tapi yang itu juga udah bisa dipesan yang standar. Nah, yang paling tidak kami beli atau paling kami tidak suka, Yang mana? paling tidak favorit, Sini. sudah jelas adalah yang retro klasik. Ini retro, mereka tuh researchnya lama mungkin Om buat ngerjain modifikasi Dari ini, pertama kali ketemu mobil ini di China. Wuhu, Nah, udah sempat berharap jangan masukin yang ini, jangan masukin yang ini. Ini keramaian. tapi kan ini mereka udah modifikasiin buat kita. Ini kayak apa ya? Ini kayak cocok buat mungkin buat pasar Filipina ya. Di Filipina tuh ada mobil-mobil yang Jeepney, rame-rame. Jeepney ya. Ini bempernya krom. Di sini ada panel kayunya. Di sini krom jaring-jaring, warnanya hijau ngejreng, ada lampu sorot banyak bener. Tinggal kurang apa tahu? Telolet. Oke, gini, kalau kami Ya. sama. Itu pasti sama kan? Warnanya ada hijau, ada kayu, ada krem, Ada merah. Merah. Terus ini saking retronya Om. Tuh nih, misalkan. Saking retronya,
lampu fog lamp di atas, bolam biasa juga. Nyala. Iya. Loh, nyalanya di sini. Enggak, ini kayaknya untuk pameran aja nyalain sini, mungkin ada switch lain. Iya. Karena dia tuh keren loh, Om. Sebenarnya ada tombol auxiliary. Iya, di atas. Sini. Kenapa nggak di situ aja? Makanya. Terus Om. Kalau kita mau naik tangga, kan the idea Iya. of tangga adalah kita bisa Untuk naik gini. dinaikin. Nah, kita mesti naik ke sini dulu. Jangan. Licin lagi. Iya. Ya, tapi ini pokoknya secara styling nggak masuk. Ya kalau memang cocok nggak apa-apa, harganya 700 berapa, Om? Ya, ini harganya di atas 700 juta. Harganya juga nggak cocok Iya. yang spesial di sini. Berharap moga-moga yang versi standar harganya normal. Nah, wajar. Ya, ini tuh agak mahal. Gila, ini chrome-nya sih. Mahal. Iya. Kami itu bukan pembenci chrome ya. Cuma wow. Kasih cap jempol, langsung ada di situ. Ninggalin Awas nanti DNA. Orang nanti cloning lu loh. 1, 2, 3. Lepas. Leopard apa? Passion. Cuma ada satu model di sini. L8. L8 aja. Di sini Itu ada E4. E4 cuma belum E4 ada ini harga. malah world premiere loh, dia Dijual. mengenalkan Iya, ini. World Premiere. Terus tahu nggak? Showroom Lepas di seluruh dunia pertama kali di mana? Kelapa Gading. Oh, kalau sudah ngomong lepas itu bukan di Kelapa Gading, di Kelapa Gading. Ya, Kelapa Gading. Pertama kali Lepas saat dunia raya. Saat dunia raya. Gitu. Oke, tapi sayangnya kita tidak bisa memilih mana yang paling tidak favorit dari Lepas karena hanya ada satu model yaitu L8. Yes. Semoga kedepannya bisa lebih banyak model lagi Yes. dan kualitas yang Yang lebih mantap ya, Lebih mudah-mudahan mantap. tidak ada yang lepas lagi. Tidak ada yang lepas ya. Pokoknya mantap deh. 1, 2, 3. Subaru. Baru ada di IMS 2026 Ya. nampil di sini. Walaupun bootnya nggak gede, cuma ada 4 produk, tapi kami apresiasi tetap Tetap ikutan ada, pameran tetap eksis yang penting. hadir eksis. Ya. Dan di sini ada WRX Sedan, ada BRZ, ada Outback dan ada Forester. Forester. Om Bobby harus milih dulu mana yang paling tidak favorit. Oh iya jelas ini dong. Om, ini adalah Oh, ini esensinya yang bener. sebuah Subaru WRX. Pertama yang benar WRX tuh wagon. Kedua, ini apa? Ini adalah over fender kalau nggak tahu namanya ya. Over fender. Apa? Ngapain sedan pakai over fender? Buat ini bisa dicat, makanya kalau punya saya dulu, Tuh kan, ini iya, dicat makanya, warna body, makanya. jadi lebih Udah bagus. baru beli udah dikoreksi. Jadi kenapa nggak suka mobil ini? Hah? Karena Karena ada ini dan dia tuh WRX harusnya yang sedan, bukan yang wagon. Nggak No. setuju saya mau mobil. WRX wagon itu yang another step up level dari Enggak, WRX. itu bukan WRX, itu Step up WRX level. for old people. No. Oke. Kalau saya, mobil yang saya paling tidak disuka di boot Subaru ini memang WRX. Tapi karena satu alasan, bukan karena sedannya, bukan karena WRX-nya, Apa? karena yang dipamerkan ini yang Matic. Udah bener. Enggak dong. Udah Kalau bener. mau pure sekalian yang Udah manual. bener. Yang manual tuh Matic-nya CVT. bentar. Yang manual koplingnya berat nggak? Masuk Sedang, giginya enak nggak? sedang. Masuk giginya enak nggak? Biasa aja. Dan yang paling parah, suspensinya gimana? Keras. Hah? Keras tapi kestabilannya tetap lebih stabil Yaris atau Tapi kan bisa dimodifikasi. Mobil Keras kayak gini kan banget, dibeli Om. untuk dimodifikasi keras kan. banget itu. Itu enggak banget ya. Iya, tapi itu kalau WRX ya harus yang pure. Kalau ini Enggak WRX agak itu nanggung gitu loh beli WRX tapi Matic. Gitu. WRX Dan tuh Maticnya bukan Matic ya. level. Sebenarnya untuk CVT dia termasuk Matic yang cepet ngopernya. kencang ya. Mm-mm. Cepet ya. Malah Cuman, kesangin cepetnya. Kayaknya RPM-nya duluan daripada mesinnya nih. ya, tapi tetap aduh pasti nggak bisa menerima konsep WRX tapi Matic gitu. Enggak, normal aja sekarang. Pindah. 1, 2, 3. Jetour. Jetour. Jetour, keluarga Cherry juga, tapi bukan sub-brandnya Cherry. Iya. Dan di sini ada Jetour T2 yang ganteng sekali ini. Itu Ada Jetour Dashing. ada X70. X70. Oke, sekarang saya yang pilih dulu. Dari 3 model ini, kalau yang saya suruh paling tidak pilih adalah Jetour X70. Kenapa, Om? Ini lebih gede daripada si Dashing. Ya, satu tidak segagah T2. Oke lah mesinnya 1500 cc, turbo, pakai DCT. Tapi Ini lebih ganteng loh, Om. ya ini yang bentuknya paling biasa. Hmm. Dashing tuh masih Ada karakternya. ada karakternya ya. Mm-mm. Walaupun ada yang bilang mirip urus Loh, wannabe ya. makanya
Tapi ya ini paling mudah dilupakan bentuknya. Masa sih? Oke, kalau kami juga sama. Sama. Ya kan? Dari namanya aja, yang lain-lain tuh susah dilupakan. Namanya susah nih. Iya, X70 Plus. Dan belum pernah nyoba. Oke. Kita pindah. 1, 2, 3. Toyota. Toyota. Ini kita ada Veloz yang waktu itu kita pakai. Ya. Dari Samosir sampai Medan, lewatin jembatan kayu, jalan nonton lagi di depan belum. Tapi karena ini milih yang paling nggak suka, yang paling beratin ini ada pilihan yang enak. Wah. Kok feeling saya nggak enak ya, kayak tahu gitu yang mau dipilih sama dia tuh apa. Om. Come on. Om. Astaga. Oh, ini Rangga paling ganteng. Lihat. Rangga mana lagi di dunia yang ada Mandalika Track Day, Routinering Pass. Oh, masa track day pakai airsus, Airtusnya bisa ceper, bisa tinggi. miring, Ini saking kerennya ini mobil sampai dipamerin sama Toyota. beloknya miring. Lah, ya kalau belok miring. Serius? Emang mobil formula belok flat gitu. Ini lihat, saking kerennya. Gak ada Rangga lain di sini. Enggak, ini. Aduh, enggak banget deh. Ini so cool. Udah gitu pakai bucket seat begini. Dong biar aman. Ini nggak mungkin jadi yang paling nggak suka. Rangga bisa buat cari duit, bisa buat hobi juga. Enggak. Siapa lagi? Iri, Nggak tahu nih. dia iri. Siapa lagi tuh? Itu dia iri namanya. Siapa lagi? Kalau saya, produk yang mungkin paling saya tidak beli atau yang paling tidak favorit dari Toyota adalah ini. Jujur aja, tadinya mau Tigra karena banyak yang nyetirnya seruntulan di jalan, tapi enggak. Tahun ini yang saya paling tidak suka adalah Velfire. Kan waktu itu punya. Ya, waktu itu punya, benar, Jual lagi. enak, hemat mesinnya, Hah? tapi Alphard direvisi harganya dengan Alphard XE. Iya. Velfire tetap tinggi di atas, Hah? dan itu dengan persaingan MPV mewah sekarang, Nggak masuk. ini jadi agak nggak masuk akal harganya. Terus kenapa waktu itu beli? Waktu itu belum ada yang lain. Itu the best Terus yang sekarang itu. gimana? Udah dijual. Udah dijual. Bukan karena udah dijual jadi nggak suka, tapi rasanya Toyota juga harus melakukan sesuatu untuk harga Velfire ini. Oh ya. Harus dikurang-kurangin lagi Iya. kayak gitu. Ya. Oke, kita Dan ini pindah. akan tetap saya akan pilih sini, walaupun saya masih punya Velfire juga tetap saya akan ngomong kayak gini. Oke, 1, 2, 3. Honda. Power of Dream. Yes. Kita harus pilih produk yang paling tidak favorit dari Honda ini. Oh, kami duluan. Oke? Ini ada WRV. Dia harganya turun tapi facelift malah. Iya. Ada CR-V juga yang hybrid, Iya. non RS, Non nggak RS, seberapa jadi kurangnya tapi harganya Lebih juga murah. drastis. Nah, jadi kayak mereka ini sudah Senang gitu. masuk ke game ini gitu loh. Iya, dan seneng gitu. Maksudnya mereka benar-benar komitmen buat ngasih value terbaik buat konsumennya. Iya. Apalagi Prelude tuh. Tapi sekarang Prelude-nya udah nggak dipamerin di sini, balik ke Jepang. Loh, terus jadi beli. Prelude di negara-negara yang lebih mahal dari Type R, di Indonesia aja yang jauh lebih murah dari Dimurahin. Type R. Gara-gara Fitra Air mau beli, dimurahin dulu deh. Nggak juga. Om, nggak mungkin dong, Om. Nggak bisa dari Oh. semuanya. Om, Nggak bisa. Om. Nggak bisa. Sekarang pakai ini loh, clusternya apa? Layar tengahnya lebar loh. Om, ini hatchback yang menang terus di balap. Ya, Artinya performanya bagus, pengendaliannya bagus, Iya. bentuknya Nggak mau. juga paling tidak LCGC. enggak. Tapi paling tidak LCGC oke. Iya. Tapi paling dari semua ini enggak deh, bentuknya paling enggak. Cuman karena harganya paling murah mau pilih ini. Enggak juga. Mukanya begitu lihat tuh. Tapi mukanya dibandingin Mukanya kayak LCGC begitu. yang lain ini masih yang paling mahal bentuk mukanya. Enggak, masih mahalan. Kayak masih mahalan itu rasanya. Agya GR. Kalau saya bukan Ini udah harus ganti model. Kalau saya yang paling tidak favorit dari Honda sekarang adalah BRV M7X Edition. Om, ini 7 seater, Om. Iya ya.
Satu, Nah, sebenarnya ya Honda udah mulai harusnya konsentrasi ke mobil-mobil yang jadi core mereka dari zaman dulu. ya. Karena ini mobil yang paling tidak Honda sebenarnya, low MPV 7 seater. Iya. Mobil yang paling tidak Honda gitu ya. Iya. Tapi it's okay, ini mobil enak kualitasnya, cuman masalahnya N7X ini adalah model Namanya. model Konsep car. konsep car-nya gitu. Dimasukkan ke N7X Edition yang tidak ada konsep-konsepnya gitu, cuman beda sedikit aja. Ini. Nah, ini masih jauh lebih mendingan daripada itu. Nama N7X itu terlalu sakral untuk model yang biasa-biasa aja. Ya, oke. Ganti. 1, 2, 3. Hyundai. Gini ya, IMS, Gias, itu kita suka semuanya datang dan menikmati terus. Tapi tolong dijaga desibel kebisingan setiap booth kalau lagi bunyi. Mau event, mau nggak ada event. Ya, kan karena gimana? kalau kita lihat pameran di luar negeri gitu ya, itu nggak ada yang berisik Nggak seperti itu. nggak ada yang berisik. Kalau ini kedengeran sampai mana-mana. Ya. Kami yakin pengunjung Ngomong aja udah sampai nyaman harus itu. teriak ya. Pengunjung kalau ngobrol pun jadi teriak-teriakan gini. Ya. Sebaiknya itu diatur. Berapa Setuju. Baru jarang-jarang saya setuju sama mobil. Oke, sekarang di Hyundai ini kita harus pilih mobil yang paling tidak favorit, paling kurang kami suka, paling terakhir kami beli. Ya. Stargazer model lama. Pasti harganya murah, Om. Tetap aja, udah model lama. Kami nggak mau beli yang ini. Ini enak. Enak. Hemat. Dan Mbak, ternyata banyak yang masih suka model yang ini dibandingin model yang baru. Model baru keren kayak robot gitu loh. Coba kita tanya harganya. Nanya apa lagi? Nah, tapi kalau buat saya sama. Iya. Om, ini masih banyak diminati orang loh. Ih. Harganya pasti murah. Tapi kalau buat saya pribadi tetap yang baru itu jauh lebih modern dan ya ini udah jadi kayak out of date aja gitu. Kunonya cepat gitu jadinya ini. Iya. Sayang. Ya, sama kita. Yang paling tidak favorit di Hyundai adalah Stargazer lama. 1, 2, 3. Jangan-jangan mereka taruh ini di sini biar ini dipilih jadi yang tidak favorit. Bisa jadi. Waktu itu kan kita tahu ada Palisade lama. Abis ya mobil ngumumin kita mau bikin hari ini. 1, 2, 3. BYD. Beat. Cuman ada existing produk ya karena produk baru mereka Denza B5 Ya. diputuskan mereka Di letakkan di pameran yang lain, di sini, bukan di sayang IMS. sekali. Ya. Ambil duluan. Mobil yang paling tidak favorit bagi kami di IMS 2026. Om, ini 7 seater. 7 seater. Harga ini Oke. Ini secara nyetir memang agak kurang. Oke. tapi masih masuk Yang- masih reasonable lah. Yang paling sebel itu ini karena udah mulai dipakai taksi online gitu-gitu. Hah? Karakter begini-ginian nih Hah? di jalanan itu mulai menyebalkan. Nyetirnya. Nyetirnya Ya itu kan orangnya bukan mobilnya. itu bikin jadi nggak kepengen ini. Kenapa? Jadi least favorite. Tapi dia 7 seater, range-nya lumayan jauh. Secara nyetir, secara ini kurang semua gitu ya. Itu kan salah oknum. Enggak. Driver masih coba, driver sini. Ya dan salah oknum-oknum tersebut bikin juga saya jadi paling tidak favorit Tuh mobil kan, ini. bener. Setiap kali ada BYD M6 di jalan sekarang was-was. Was-was. Dia mau kemana nih Iya, jalannya nih? ambil jarak. Yang tadinya titel itu dipegang Sigra. oleh Sigra. Tapi Sekarang sekarang pelan-pelan mulai pindah ke diambil titelnya oleh BYD M6 Iya. gitu ya. Yang kita tidak bisa prediksi pergerakannya kemana. Karena banyak mungkin apa yang baru belajar nyetir kemudian Dia narik online. gitu ya. Iya ya, Tapi saya ini merasakan jadi itu mobil yang juga. proper buat taksi online juga emang. Iya, iya. Tolong Behaviornya bukan hanya untuk yang pakai M6 tapi semua orang. Ya, 1, 2, 3. Wuling. Ini ada yang elektrik ABCD, REV, Bangkok, Cloud, Darion, Dan Action yang nanti jadi Action. ABCDE. Action belum ada harganya, jadi kita nggak bisa pilih. Oke. Dari semua produk di sini ABCDE ditambah ABCD ditambah Alves, Almas dan ada mobil komersial itu juga. Kita pilih yang paling tidak favorit di sini. Dan buat saya
yang paling Duluan saya lagi. tidak akan beli dari Wuling adalah Almas RS Hybrid. Ini pertama kalinya Wuling itu bikin mobil cakepan dikit. Oke, Posisi nyetir udah bisa teleskopik yang ini. oke. Dah, Permasalahannya adalah hybridnya yang nggak hemat amat. hemat, lebih hemat dari Almas biasa, lebih hemat dari sebuah mobil boros. Ya, Ya, jadi ya kehematannya biasa biasa-biasa aja gitu. Dan harganya 445 juta. Hanya cocok buat Anda yang emang kepengen banget Almas, ya ini pilihan terhematnya. Tapi dibandingin hybrid-hybrid banyak merek lainnya, ini bukan yang terbaik. Ya. Ini sama. Oke. Nggak, ini Oke. udah pernah kita coba. Memang mesin hybridnya biasa aja gitu. Iya. Nggak hybrid ini. Waktu itu kita menilai hybridnya ini udah bisa nyamain cc yang sama di mobil Jepang waktu Ya, itu. waktu itu kita komparasi sama Innova Hybrid, Ini jauh. Iya. Kalahnya jauh. kalahnya jauh. Makanya. Terus tadi yang favorit tuh tadinya pengen pilih ini loh. Mitra. Wuling Mitra. Itu tapi nonton ya gitu ya. Kita pilih yang mana? Kan? 1, 2, 3. Kia. Kia sekarang dipegang langsung oleh Korea. Jadi ada orang lokalnya langsung Korea yang megang. Ya, makanya Dan mereka juga menghadirkan produk-produk yang langsung mereka kasih tahu ini coming soon. ada PV5, Ini keren banget tuh, ini keren banget asli Seltos. bentuknya. Tapi tetap ada EV9 dan Carnival. Dan Hybrid. ada Cairns baru dan Sonet. Ya. Nah, sekarang kita harus pilih mana yang paling tidak favorit. Om Mobi dulu. Susah nih. Kita nggak bisa milih PV5, nggak bisa milih yang belum keluar. Iya. Tapi ini sudah ada announcement harga. Kayaknya ini deh Om. Tapi Mana? ini dengan berat hati sih Om, milih ini. Om, nggak bisa dong. Ini Cairns satu model Cairns. baru. Ini Cairns entry Model level. baru dengan semua penyempurnaan dan harga lebih murah coba dibandingin Entry level sebelumnya. Om. Dia setirnya aja masih begitu kasar karet, nggak pakai kulit gitu loh. Ya, iya, tapi kita harus lihat semangatnya Ini Kia. Sonetnya keren, lihat tuh. Kita harus lihat semangatnya Kia menghadirkan mobil yang lebih Iya, baru tapi dengan yang harga entry lebih level murah. Nggak suka main entry level ini. Coba pilih apa? Kalau saya di Kia mungkin yang paling tidak favorit dan paling tidak akan saya beli adalah EV9. Ya ampun, itu mobil keren banget. Mobil keren, tenaga besar, range-nya jauh, tapi harganya udah sampai nggak, Bali naik tapi ini, Om. harganya nggak masuk akal Om. 1,9, Sampai 1985, hampir 2 miliar. Tahu nggak ini lebih laku daripada EV6? Iya, karena EV6 bentuknya nggak ketolong. Keren banget, bentuknya keren Bentuknya banget. itu Nah, cuman orang yang EV6 itu bentuknya keren banget. Ih, ya udah. Nah, cuman ini adalah mobil menarik yang strategi harganya nggak dipikirkan oleh Kia di iya, tengah segmen banyaknya. mana. Cuma karena waktu Iya. itu awal-awal mobil listrik Awal-awal mulai, oke nggak harganya. ada lawan, Tapi sekarang harganya sudah tidak oke. Mestinya sudah ada revisi. sebenarnya ada sih versi yang lebih bawahnya. Ya, tapi tetap Iya, masih yang tinggi. Iya, waktu itu 1,5, nggak tahu sekarang Iya, berapa. tetap masih tinggi. Mobil bagus yang Iya. harganya nggak menarik. Sayang sekali. Kita pindah. 1, 2, 3. Cherry. Cherry banyak sekali. Cherry ini bootnya gede sekali dan Iya. banyak boot keluarga Cherry lainnya di Iya. sini. Ini sebenarnya paling gede di IMS apa? Cherry Group. Cherry Group ya. Ada Jeku, ada Aikar, Aikar. ada Jetur. Jetur, Walaupun tapi sebenarnya dia bukan grup bukan- mereka di Indonesia ya. Iya. Tapi itu kan grup mereka juga. Iya. Nah, dari produk-produk Cherry yang lengkap dari mulai internal combustion, hybrid, plug-in hybrid sampai full electric, mana yang paling Coba. tidak favorit? Siapa duluan? Mitra. Saya duluan ya? Oke. Tadinya mau milih ini. Tadinya mau J6 pilih lah. J60. Ini J60. J60 lebih keren daripada J6. Enggak, menurut saya J6 itu udah yang ininya apa udah yang Enggak, kerenan originalnya. J60. Ngapain lagi ditambah-tambah seperti ini tanpa penambahan spek-speknya sama aja semuanya. Iya, ini namanya Cuman digembung-gembungin. minor change. Ini nggak minor change, ini kayak digembung-gembungin bagusan yang aslinya. Tapi saya baru ingat kalau saya suruh pilih yang paling tidak saya beli mungkin adalah Tiggo 8 Om, yang internal combustion. Om. Ya. Ini Apa? pilihan kami, Om. Ini pilihan pilihan Om Mobi ini nih. pilihan Ridwan tuh apa 37 apa 38 ya Ridwan? 8. Iya kan? Yang ini kayaknya.
Tahu nggak alasan Ridwan pilih ini buat 1 million journey? Kenapa? Karena CSH belum keluar waktu itu. Iya. Ini Ya kita tahu pada saat stop and go kan nggak terlalu nggak smooth terlalu juga smooth, ya. Terus sama ini banyak kosong-kosong Iya. nggak enak. Ya, jadi kalau mau 38 pilihlah yang CSH. CSH. Definitely. Ya, Tapi ini kalau harga buat berapa saya. nih sekarang? Atau pilih produk elektrik sekalian gitu ya. Tapi Nggak ada harganya. 38 ini udah out of date. Ya, tapi kalau misalnya Anda mau jalan-jalan ke Cina nyetir ya, boleh lah ini. Nyampe Iya, kalau terbukti. iya. Jadi kalau ini cocok buat Anda yang emang ke Cina yuk naik mobil. Ya betul, bisa. 38. Udah terbukti. Hanya ini satu-satunya mobil yang pernah terbukti. Pernah melakukan Satu dari itu. sedikit mobil. Pulang kampung mobilnya aneh banget ya. 1, 2, 3. Biasanya orang pulang kampung diantarin sama mobilnya, nih mobil pulang kampung diantarin sama Iya. orangnya. Aneh. 1, 2, 3. MG. Morris Garage Nah, di sini ada yang hampir berulang tahun ke 102 tahun lagi. Oh, 2 tahun lagi 100. 2 tahun lagi. Perayaan gede-gedean tuh. Ada MG4 EV masih ada MG S5 Ya. EV, ada MG Cyberstar, ada MG ZS. EV nggak? Yes. Kayaknya bukan deh. Kan kami duluan nih, mobil duluan nih, sekarang nih, Iya. ya kan? Oh EV, ya. Ini yang Kenapa? paling tidak dipilih. Tapi udah pernah belum ngebandingin MG ZS EV dengan ZS biasa? Belum? Jauh lebih enak yang ZS EV. Iya. Jauh Biarin lebih aja. enak, iya. Tetap aja, ini adalah mobil internal combustion yang di EV kan. Oke, sebenarnya saya juga tadinya mau pilih ini. Maksudnya ini adalah convert ya, maksudnya dikonversi gitu, bukan mobil listrik Bukan murni dari platform nol, mobil ini listrik. dikonversi. Tapi nggak, pilihan saya yang paling saya Aneh nih. tidak beli mungkin ini. MG4 EV. Ini Oke. mobil enak banget. Oh, Ini enak. 600 jutaan Ini harganya. nyetirnya ini. enak. Iya. nggak ada yang salah loh Tenaganya nyetirnya. juga enak. Iya, nggak ada yang salah Ada juga. yang salah. Apa? Yang pertama adalah ini mobil sudah keluar versi barunya, generasi barunya. Belum masuk sini. Indonesia belum, Ya. belum bagian. Kedua yang salah berikutnya adalah desainnya. Desainnya emang agak aneh, ngantuk semua orang. Dan khusus unit yang ini, kesalahan berikutnya adalah warna kejunya ini. Keju. Kan keju yang warna, oh iya ada. Ya. Jadi ini yang paling mungkin saya Ini tidak enak favorit. kok, tetap. Tinggal Gua- kita enak, gua mobil beli- enak. Makanya beli- kita nggak sabar nunggu generasi Iya, barunya. mendingan beli ini dibanding beli ZS EV. Iya, tapi ZS EV mungkin belum ada terusannya. Kalau ini udah ada penerusnya, aja. ini akan out of date Di bentar sini lagi. mendingan beli ini daripada ZS EV. Tapi harganya juga menarik sekali sih. Berapa ya sekarang ya? Nggak ada. Kenapa Tiga- nggak tempelin harga? Mestinya semuanya? 300-an apa malah 200-an Iya. gitu. Tapi ini mobil Menarik. menarik, cuman model Bekasnya berapa duit ya? cuma ya itu apa udah mau keluar model baru, Iya. modelnya saya nggak suka sama warna kejunya itu. Ada body kitnya jadi keren. 1, 2, 3. Daihatsu. Sahabatku, Nggak ada pilihan lain selain Rocky di sini, jadi terpaksa kita lewatkan, kita nggak milih satu pun. yes, tolong keluarkan produk baru segera. Ayo dong, ini selalu ada bootnya di Gias, di MS, tapi barangnya itu saja. Heran. 1, 2, 3. Suzuki. Suzuki mengeluarkan mobil baru, ada Vitara. Vitara, kemudian memperkenalkan Crosby nih, siapa tahu bakal Nggak, masuk nih. ke depannya, Enggak sih, kayaknya enggak sih. mungkin menggantikan Kalau Espresso. masuk kayaknya harganya mahal banget kayak Vitara gitu loh. Jangan sampai deh. jangan Ini ya, sampai. ya asal Nah, ada aja. kita harus pilih mobil yang paling tidak favorit dari boot Suzuki. Oke, di situ ada Espresso 4, cuma bosan milih Espresso. Pasti milih EPV deh, karena modelnya model tua. Iya kan? Iya, kenapa nggak gini kalau mau bikin EPV nggak usah bikin yang lama, bikin aja baru lagi. Karena gitu loh. masih ada permintaan dari Enggak, orang. nggak tahu. Cuma Ini tuh bikin bukan aja ini tuh ATV bukan baru. bukan masih ada, tapi ini dilahirkan kembali oleh Suzuki. dilahirkan kembali dengan barang yang sama. Lah iya, orang masih ada permintaannya, dan ini mobil termasuk salah satu yang paling hype dulu di zamannya. Iya, dan Dan ini bukan ngabisin stok ya, emang dibikin karena ada permintaan. gitu mukanya dibagusin dikit kayak gitu ya. Bedain, Ya ini emang mobil paling out of date. mukanya jelek. Oke, tapi setidaknya ini menggambarkan sebuah kejayaan Suzuki yang pernah Pernah terjadi. jaya. Ya, minimal ini mobil pernah menggambarkan kejayaan Suzuki yang pernah jaya Yang pernah sampai jaya. permintaannya tetap banyak. Jadi mobil ini yang paling tidak favorit. Enggak favorit. Kalau saya ini, tadinya mau Jimny 5 pintu, karena yang awalnya goreng sekarang diskon gitu ya. Iya. Oh iya. Tapi
buat saya Ya Om. ini Ini ya. patah hati saya dengan mobil ini. Secara kerennya keren loh mobil ini. Mobilnya keren, kolaborasi dengan Toyota. Ini akan menjadi mobil listrik pertamanya Suzuki. Iya. Dijual 750 juta rupiah, 3/4 miliar harganya. Ya, sayang sekali gitu. Daripada nggak ada sama sekali. Mendingan nggak ada sama sekali, mendingan nggak usah dijual daripada dijual Ini 750 Suzuki juta. itu mau move on gitu tetap. Kak, Suzuki mestinya tidak menutup mata bahwa persaingan ini sekarang lagi gila-gilaan. Suzuki juga bukan pabrikan mobil yang kecil gitu ya. Mestinya bisa membuat harga mobil ini jauh lebih menarik menurut saya. Kalaupun tidak bisa, lebih baik tunggu sampai ada yang bisa menarik daripada ini. Udah setidaknya Kayak ada. cuman- Seneng ada ini. Ih. Daripada nggak mulai-mulai. 150 juta. Sebuah kesempatan emas yang disia-siakan menurut saya. Ini kalau mau lihat merek-merek lain bisa harga semurah itu ya, Kenapa Suzuki nggak bisa? marginnya gede kali ya. Atau mungkin lebih efisien mereka produksinya atau volumenya Masa lebih sejauh banyak. itu? Atau volumenya lebih banyak secara global. Nah, volume kan nggak harus dimulai dulu untuk dapat volume. Ya, Ini kan baru mulai. atau mereka berani rugi. 1, 2, 3. GAC. Ada Ion, ada Hype-Tech. Iya, Hype tuh yang mahalnya gitu ceritanya. Iya. Hah, yang mewahnya Hype-Tech gitu. tuh yang lebih high teknologinya mungkin ya. Kayak teknologinya sama-sama aja. Hyper teknologi. Tapi sama aja. Hyper. Ini mobil saya beli 367 sekarang tinggal 318 barunya. Selamat ya, selamat ya. Nggak apa-apa, saya senang. Semangatnya mobil baru harus makin murah. Nah, Om Mobi nanti ada ceritanya sendiri mana itu. Oke, kita akan pilih mobil yang paling tidak favorit. Jadi sekarang Om Mobi dulu yang Iya. pilih. Hai. Main lambai-lambai aja. Kita kan beramah-tamah. Om. Y plus. Om. Ini adalah yang memulai perjalanan Ion di Indonesia. Iya, tuh Lega. Lega sekali ini. Oke. Deal breakernya ini. Oke. Ini Kita sangat terlihat oleh pengendara. ya, itu deal breakernya malah. Tapi lihat belakangnya, Om. Lega. Belakangnya gila nih. Ini memang cocok banget untuk taksi-taksi online gitu-gitu, taksi beneran. Gini, bisa begini leganya. Seri 7S pasti punya kelegaan. Iya. Bukan lebar ya. Ih, nirupnya. Ya, makanya masa jadi mobil yang paling iya, daripada milih apa? Tadinya sebenarnya milih high tech, cuma ya kita Ini ya yang dibilang sebagai deal breaker ini tuh sangat terlihat oleh pengendara lain. Dan saya juga berharap ini nggak kelihatan tuh. iya makanya kamu bisa dimati sama kayak sama. Nggak favorit. Karena ya desainnya. Iya. Karena tadi memilih high tech cuma ya tidak. Tahun lalu kayaknya udah high tech. Oke, kita pindah lokasi terakhir nih ya. 1, 2, 3. Mitsubishi. Mitsubishi. Ya, milih yang tidak suka dari Mitsubishi siapa duluan? Saya duluan. Silahkan. Oke. Biasanya saya akan memilih ini. Biasanya saya akan Biasanya, memilih jadi Pajero sekarang enggak gitu? Sport. Karena apa? Karena arogansinya Arogansi. di jalan. Yang ternyata Sudah sekarang tergeserkan. jadi melempem karena nggak boleh sama polisi pakai tetot-tetot tetot-tetot. gitu ya. Walaupun Jadi, masih banyak yang bandel. ya, tapi jadi citra mobilnya jadi bagus karena ini kan mobil yang ganteng, tangguh gitu ya. Jadi kesan arogannya tuh jadi makin hilang. Jadi nggak saya jadikan mobil yang paling tidak Jadi favorit. apa dong? Justru mobil yang paling tidak favorit bagi saya adalah aneh nih. sebenarnya ada dua sekaligus ya. X-Force dan X-Force. Destinator dan X-Force yang Anniversary Edition. Ya ampun, Kenapa? Kenapa? Ini adalah anniversary untuk memperingati 55 tahun kehadiran Mitsubishi di Ya. Indonesia, yang mana itu Ya. perjalanan yang panjang. Tapi untuk dibuat nama yang sakral sebagai Anniversary Edition, penambahannya tuh sedikit sekali. Itu. Nih, cuman ininya Ini hitam. hitam. Terus Ada karpetnya karpetnya Anniversary Edition. Iya. Nggak ada. Ini karpetnya aja belum dipasang kan, tapi ada karpet Anniversary Edition sama satu lagi saya lupa apa ininya perubahannya, tapi minor sekali. Label di belakang kali ya?
tapi minor sekali gitu. Itu aksesoris yang bisa dibeli kapan aja, kayak Harusnya bisa yang lebih wah lagi. iya, untuk sebuah anniversary edition gitu loh, di mobil yang terbaru, mestinya lebih niat lagi untuk bikinnya gitu. Iya, iya. Setidaknya di outsource lah caranya gitu Iya, ya. apalagi kan ini pengobat, kita menunggu produk hybrid atau elektrifikasi dari Mitsubishi belum ada kan. Minimal anniversary editionnya tuh yang lebih serius. Jadi Iya, iya. karena kurang seriusnya di anniversary edition itu, jadi anniversary edition itu jadi yang saya kurang, yang Oke. paling tidak suka dari Mitsubishi. Sama. Sama dengan alasan yang sama. Hah? Tiru-tiru aja sih. Ya habis gini. Karena udah gini, orang kalau Pajero Sport udah mulai insaf gitu jangan dikenain lagi gitu loh. Iya. Kalau ini nih mesti ulang tahun yang spesial, Harus lebih spesial. lagi. Iya, harus lebih spesial. Udah, oke kita pindah ke tempat terakhir. Oke. Sekarang adalah saat yang seru. Aduh, ini paling berat nih. Karena kita akan memilih mobil yang paling tidak kami favoritkan, paling tidak kami suka di seluruh IMS 2021. Iya. Oke, pindah 1 2. Selesai, Om. Banyak sekali. Apa, encok? Capek. 12. Teleport itu nggak mudah loh. Itu aja udah ada merek-merek yang kita gabungin loh tuh di Iya. satu booth tuh. Iya, makanya. Limo Green ada test drive juga loh. Pengen nyoba nanti. Penasaran? Tapi sebelum itu kita harus memilih dari semua mobil yang paling tidak favorit, mana Iya. mobil yang paling tidak favorit, Iya, bukan hanya dari ini. setiap booth tapi dari Ini berat sekali. semua pameran di IMS Berat 2026 sekali. ini. Jadi dari semua pilihan tadi mesti dipilih yang paling. Aduh. Siapa duluan? Om Fitra duluan. Oke. Buat saya, mobil yang paling saya tidak favoritkan, mungkin yang paling terakhir saya beli juga, dan ini baik objektif maupun subjektif dua-duanya juga memenuhi box itu, adalah Suzuki e-Vitara. Ya ampun Om, udah dibilang tuh gebrakan. Sebuah gitar, kesempatan gebrakan emas Suzuki. bagi Suzuki, mobil yang bentuknya keren, kolaborasi dengan pabrikan terbesar Toyota, yang dijual dengan harga yang sangat salah. Om. Ya sebenarnya gini, kalau kami jadi Suzuki sih ya, yang kami lakukan adalah kontak brand Cina. Brand Cina mau nggak rebrand pakai ini? Atau apapun lah, jual rugi dulu, yang penting volumenya banyak, atau gimana diefisienkan supaya, atau ya Enggak, kok bisa brand Cina tuh kok bisa jauh lebih murah kok dari bisa itu? 2 kali lipatnya, tapi tetap 2 sampai 3 kali Iya, lipat itu ya. kenapa tadi? Itu tadi yang di favorit tuh sebenarnya kami favorit Suka banget sama e-Vitara, berharap banyak ke e-Vitara, cuman Iya, suka. Cuma ya setidaknya mau mulai lah Suzuki. tapi Siapa tahu nanti kalau lihat sisi baiknya, mungkin yang mobil ini nggak akan bisa digoreng. Oh iya, karena udah dari awal udah nggak Udah bisa hangus. lagi, udah hangus. Iya. Keluarnya udah gosong. Tapi yang Iya. baik, terima kasih Suzuki setidaknya melangkah ke mobil Yes, listrik. setidaknya melangkah pertama, walaupun langkah pertamanya mungkin ini yakin sekali tidak akan diterima dengan pasar dengan baik. Ya, tapi gitu. kalau kami senang dengan Tapi langkah moga-moga ini menjadi pintu pembuka bagi produk-produk elektrik Suzuki berikutnya yang mungkin bisa lebih baik dan lebih terjangkau. itu. Iya, oke. Sekarang Mobil. dari semua, nah ini bukan filosofis ya. Ini berdasarkan kalau misalnya kita ketemu di jalan, Om. Oke. Oke. Pajero Sport sudah mulai insaf. Oke. Ya. Sigra mulai tenggelam, tergeserkan reputasi kejelekannya oleh BYD M6. Mobil bagus, value for money-nya bagus, cukup Resale value-nya nyaman, juga surprisingly resale value-nya bagus. bagus. Itu investasi yang aman. Jangan karena oknumnya Iya. mobilnya disalahin, Om. Iya, Om. Oke lah di boot Kalau BYD, oke, ngeliat- tapi bukan yang Kalau terburuk ngeliat sepanjang. di jalan itu buruk jadinya. Kita Ya. tuh jadi nggak kepengen punya itu. Oke, dibandingin Reputasinya BYD yang jelek. tapi masa terburuk dari semua pameran Semua ini. pameran ini. Karena itu juga didukung oleh drivetrainnya nggak enak, mesin nyetirnya jelek, remnya nggak enak, semuanya ada nggak enak-enaknya gitu. Cuma intinya itu mobil reputasinya jelek sekali di jalan, ya kayak ngambil jalan nggak jelas, gitu ya, mau kanan ke kiri nggak jelas. Nggak setuju. Pelan-pelan gitu. Tapi ya kita udah sepakat setuju untuk tidak setuju. Setuju tuh, setuju. Oh, Ya, apa? ini pendapat beliau. Itu hindari, hati-hati jaga jarak sama M6 di jalan. Suzuki e-Vitara dan BYD M6 merupakan pilihan kami sebagai kendaraan yang paling tidak favorit di IMS 2022. Oke, itu saja videonya. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Video panjang ini jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi Mobi dan Mas Mobi apa belum berikut dengan tombol loncengnya. Dan untuk
video mobil favorit yang disuka Ada di channel Fitra RI. Ya, cek juga channel Auto Driver dan channel Motomobi untuk review-review mobil yang sudah kami bahas tadi. Insya Allah ada semua. Enggak sih, Motomobi agak kurang lengkap tadi. Banyak mobil-mobil baru Om, nggak pegang Om. Yes. Jadi begitu aja video kali ini. Terima kasih Anda sudah menonton. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.